Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 mendapati dirinya berada di suatu tempat. Bukan hanya berada di suatu tempat yang asing dan aneh, namun dia juga menemukan seorang tua yang berwajah aneh dan menyeramkan. Sebenarnya, berada di manakah Wiro Sableng? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Apa? Bentak si orang tua. Kau tak mau diajar silat? Bocah geblek. Kalau besar, kau mau jadi apa? Mau jadi laki-laki banci? Pengecut? Si anak menangis. Dan Wiro bukan cuma sekali itu mendengar anak itu menangis. Sebaliknya, melihat anak tersebut menangis, si orang tua menjadi marah dan memaki-maki. Wah, nangis lagi. Bocah. Tapi kemudian dia sendiri ikutan nangis. Sebal, gimana sini? Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Aneh sekali orang tua ini, katanya dalam hati. Mungkin otaknya kurang waras, tapi agaknya kepandaiannya tinggi sekali. Dan Wiro lantas ingat pada gurunya Eyang Sinto Gendeng. Sifatnya hampir sama dengan orang tua ini. Bocah tolol, kalau kau tak mau belajar silat, pergilah sana, main-main. Nanti kalau ada yang mengatakan kau laki-laki pengecut, jangan salahkan aku ya. Habis berkata demikian, si orang tua pukul-pukul keningnya sendiri sambil membalikkan badan dan melangkah ke pondok. Mendadak, dia hentikan langkahnya dan memandang mendelik ke pintu pondok. Orang edan, siapa yang suruh kau bangun dan berdiri di situ? Bentak si orang tua begitu melihat Wiro Sableng. Dia marah sekali dan banting-banting kedua kakinya di tanah. Dan bukan main terkejutnya Wiro Sableng sewaktu melihat bagaimana tanah yang kena bantingan kaki orang tua itu amblas sampai setengah jengkal. Tiba-tiba Wiro ingat bahwa siapapun adanya orang tua bertampang angker itu, dia adalah orang yang telah menyelamatkan jiwanya. Maka dengan segera pendekar 212 menjura dalam-dalam. Betul-betul kau sudah gila ya? Sentak si orang tua. Apa-apaan nih? Menjura segala. Orang tua, aku berhutang nyawa padamu, juga berhutang budi. Aku... Hutang nyawa? Hutang budi? Kau gila. Bukankah kau yang telah menolongku sewaktu perahu yang kutumpangi tenggelam di lautan, kemudian merawatku di sini? Orang tua itu urut-urut keningnya, mimiknya seperti seorang yang tengah berpikir-pikir atau mengingat-ingat. Tidak, katanya kemudian dengan keras. Aku tak pernah menolong orang gila macam kau. Meski Wiro menjadi gusar karena dimaki orang gila, namun dia bertanya juga. Lantas, bagaimana aku bisa berada di tempatmu ini? Mana aku tahu? Tanya dirimu sendiri, menyauti orang tua bertampang angker itu. Meski kau tak mau mengakui terus terang, tapi aku yakin bahwa engkau yang telah menyelamatkan diriku, juga anak kecil tadi. Aku mengucapkan terima kasih. Di lain waktu,
Kuharap akan bisa membalas hutang jiwa dan budi kebaikan itu. Sudilah kau memberitahukan namamu orang tua. Buat apa? Agar dapat kuingat selama hidupku, jawab Wiro pula. Hanya sekedar diingat, tukas orang tua itu. Wiro tak tahu harus berkata apa. Orang tua itu kemudian dilihatnya duduk di bawah sebuah pohon kelapa dan bernyanyi. Wiro tak tahu apa yang dinyanyikannya. Bahasanya sama sekali tidak dimengerti. Bahkan suara menyanyinya itu tak ubahnya seperti suara orang mengigau. Tiba-tiba orang tua itu hentikan nyanyiannya dan pukulkan tangan kanan ke atas pohon kelapa. Terdengar suara berkresek, lalu suara benda meluncur. Ternyata pukulan tadi telah menjatuhkan sebuah kelapa muda. 2 tombak lagi kelapa itu akan jatuh menimpa tubuh si orang tua. Tiba-tiba orang tua ini ambil sebutil kerikil dan melemparkannya ke arah kelapa yang melayang turun. Buah kelapa itu berlubang dan dari lubang itu memancurlah airnya. Si orang tua buka mulutnya. Air kelapa memancur masuk ke mulut orang tua sampai airnya habis. Wiro sampai ternganga dan melotot melihat hal ini. Luar biasa hebatnya apa yang disaksikannya itu. Gurunya sendiri belum tentu sanggup berbuat seperti itu. Dan sementara itu, buah kelapa yang airnya sudah habis itu terkatung-katung di udara seperti ada tangan yang tak terlihat memegangnya. Orang tua itu gerakan tangan kanannya. Wut! Kelapa itu tiba-tiba sekali melesat ke arah pintu pondok dalam kecepatan yang luar biasa. Wiro melompat ke samping. Tubuhnya hampir tersungkur karena masih lemah. Dan di dalam pondok didengarnya suara pecah berantakan. Gurang, rang, rang, rang. Buah kelapa telah menghantam kendi air terus membobolkan dinding pondok. Wiro memaki-maki dalam hati habis-habisan. Buset dah, ini orang tua mau mengajar aku apa? Sebaliknya, orang tua itu malah tertawa gelak-gelak sampai keluar air mata. Orang gila, mari kau. Orang tua itu memanggil Wiro. Dia melototkan mata sewaktu Wiro dilihatnya tak bergerak di tempatnya. Sebaliknya, Wiro juga memandang tak berkedip pada orang tua itu. Maka menggeramlah si tampang angkar ini. Bah, kau berani menantangku, ha? Dari balik pakaiannya, orang tua ini mengambil sesuatu. Saking cepatnya, Wiro tak mengetahui benda apa itu. Dan tiba-tiba benda itu sudah dilemparkannya ke arahnya. Untuk kedua kalinya, Pendekar 212 dipaksa melompat dalam keadaan tubuh lemah demikian rupa. Kali ini, dia tak sanggup lagi mengimbangi dirinya. Meski benda yang dilemparkannya itu lewat di atas kepalanya, namun tubuhnya tersungkur di atas tanah dan kening yang baru saja sembuh lukanya, kini berdarah kembali. Pendekar 212 kaget sekali, karena sewaktu dia berpaling, ternyata benda yang dilemparkan orang tua tadi adalah senjata miliknya sendiri, yaitu kapak maut naga geni 212. Pantas saja anginnya membuat tubuhnya laksana dilanda badai. Senjata itu menancap di tiang pondok sebelah kiri. Sambil menyekat darah yang mengalir turun ke dekat alisnya, Wiro berdiri. Dia melangkah untuk mengambil kapak naga geni. Tapi baru saja tangan kanannya diulurkan dari samping, datang serangkum angin halus. Ketika dia berpaling, dilihatnya sebuah benang aneh berwarna putih dan berkilauan melayang ke arah tangannya. Wiro cepat-cepat tarik tangan kanannya, tapi terlambat. Benang putih itu telah melibat tangannya. Si orang tua tertawa gelak-gelak. Sekali dia menyentakkan benang tersebut, maka Wiro tertarik keras ke arahnya. Wuss! Wiro merasakan tangannya seperti mau copot. Dia memaki lagi. Aduh, ini orang tua benar-benar dah. Kalau saja tidak mengingat bahwa orang tua itu telah menyelamatkan jiwanya, maulah dia mengirimkan sebuah serangan biar si orang tua tahu rasa. Hai, orang gila, macam begini yang hendak membangkang padaku. Ejek orang tua itu begitu Wiro sampai di hadapannya. Wiro coba lepaskan lipatan benang, tapi sukar sekali. Orang gila, siapa namamu? Orang tua,
Kuharap kau jangan panggil aku orang gila terus-terusan, kata Wiro dengan kesal. Hah? Kau menggila? Tukar si muka angker. Ayo, katakan siapa namamu? Wiro, saut Pendekar 212 meskipun dengan hati agak gusar. Wiro apa? Bertanya lagi si muka angker. Pendekar 212 katupkan rahang rapat-rapat menahan kesal. Hei, apa kau tuli? Wiro apa? Wiro Sableng. Apa yang terjadi selanjutnya setelah Wiro menyebutkan namanya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.